Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Laksana Jimaling dari SMP Islam Yayasan Al-Falah. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Situasi pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar mengenai kebugaran jasmani. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini 3.5, memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi serta pengukuran hasilnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasikan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya. Menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya. Menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan pengukurannya. Selanjutnya, sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani adalah salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh. Kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang: 1. Masalah kesehatan, 2. Masalah gizi, 3. Masalah latihan fisik, 4. Masalah faktor keturunan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri: 1. Daya tahan jantung dan paru-paru, 2. Kemampuan adaptasi biokimia, 3. Bentuk tubuh, 4. Kekuatan otot, 5. Tenaga ledak otot, 6. Daya tahan otot, 7. Kecepatan, 8. Kelincahan, 9. Kelentukan, 10. Kecepatan reaksi, dan 11. Koordinasi. Selanjutnya, konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya, kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Sedang daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama. Misalnya, kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit, sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan banyak. Takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali per minggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80-100%. Selanjutnya, konsep kelenturan persendian. Kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ciri latihan untuk kelenturan persendian: gerak meregang persendian dan mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Takaran latihannya adalah sebagai berikut. 1. Frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari. 2. Intensitas merupakan batas rasa nyeri. Artinya pada saat meregang persendian akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot. Jika diteruskan akan terasa nyaman. 3. Durasi atau time. Waktu yang diperlukan untuk peregangan bergantung pada ukuran persendian. Biasanya berkisar 4-30 detik dan dilakukan 1-3 kali ulangan untuk setiap persendian. Selanjutnya, konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan dengan FO2 max, yakni banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan MI atau kg, BB atau menit. Ciri latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung. Geraknya melibatkan otot-otot besar. Model latihannya seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya, adapun takaran latihannya sebagai berikut. 1. Frekuensi untuk mendapat kebugaran paru dan jantung. Latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. 2. Intensitas 75-85% dari detak jantung maksimal. Durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa berhenti. Selanjutnya, bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Dalam melakukan bentuk latihan kekuatan dapat dilakukan 3 prinsip dasar, yaitu 1. Bergerak, move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. 2. Mengangkat atau lift, rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda seperti dumbbell, barbel, dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training, calisthenics, itu push up, back up, chin up, sit up, dan lain-lain. 3. Meregang atau stretch, rangkaian gerak mengukur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Berikut bentuk-bentuk latihannya. 1. Kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada, dan bahu dengan push up. A. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua lutut dan tangan, dilanjutkan dengan tumpuan kedua ujung telapak kaki dan kedua tangan. Tahapan pembelajaran. 1. Persiapan. Posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua lutut, badan lurus, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Selanjutnya, perhatikan gerakan push up untuk putri. B. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan, posisi dilebarkan. Tahapan pembelajaran. 1. Persiapan. Posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki, badan lurus, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Badan dan tungkai lurus, pandangan ke depan. Selanjutnya, perhatikan gerakan push up untuk putra. Silahkan dilakukan secara berulang-ulang. C. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan, posisi pinggul ditinggikan. Tahapan pembelajaran. 1. Persiapan.
Posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki. Badan lurus, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga dada turun menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua sikut hingga dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Dan lihatlah gambar berikut. Selanjutnya, 2. Kekuatan dan daya otot perut. A. Aktivitas mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat atau crunch biasa. Tahapan pembelajaran 1. Persiapan. Posisi awal telentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan arah lutut. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, angkat punggung dan bahu dari lantai atau matras. Gerakan kedua, turunkan kembali punggung dan bahu ke matras. Lakukan seterusnya. Dan lihatlah contoh pada gambar. Selanjutnya, perhatikan gerakan crunch biasa berikut. Silahkan dilakukan secara berulang-ulang. B. Aktivitas mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai. Crunch terbalik. Tahap pembelajaran 1. Persiapan. Posisi awal telentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai atau matras. Gerakan kedua, turunkan kembali sehingga pinggul dan kaki turun ke lantai atau matras. Lakukan seterusnya dan lihatlah contoh pada gambar. Selanjutnya, 3. Kekuatan dan daya tahan otot punggung. A. Aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup, kedua lengan lurus di samping badan dan dada terangkat dari lantai. Tahap pembelajaran 1. Persiapan. Posisi awal telungkup, kedua lengan lurus di samping badan dan kedua kaki lurus ke belakang, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, angkat dada ke atas dari lantai atau matras hingga pinggang melenting. Gerakan kedua, turunkan kembali dada ke lantai atau matras. Lakukan seterusnya dan lihatlah pada contoh gambar. Selanjutnya, B. Aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup dengan kedua lengan menarik meraih bola di depannya hingga dada terangkat dari lantai. Dan lihatlah contoh seperti pada gambar. Tahapan pembelajaran 1. Persiapan. Posisi awal telungkup, kedua lengan lurus di depan badan dan kedua kaki lurus ke belakang, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, raih bola di atas depan yang dipegang teman hingga dada terangkat ke atas dari lantai atau matras. Pinggang melenting. Gerakan kedua, turunkan kembali dada ke lantai atau matras. Kedua lengan lurus ke depan. Lakukan seterusnya secara bergantian dengan teman. Selanjutnya, 4. Kekuatan dan daya tahan anggota badan bagian bawah. A. Aktivitas naik turun bangku atau box dengan cara kaki satu persatu naik dan turun bangku. Perhatikan contoh pada gambar. Tahapan pembelajaran 1. Persiapan. Berdiri tegap di depan box. Ketinggian box kurang lebih 10-15 cm. Kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, naikkan kaki kiri ke atas box, disusul kaki kanan. Gerakan kedua, turunkan kembali kaki kiri ke lantai atau matras, disusul kaki kanan. Lakukan seterusnya. Selanjutnya, perhatikan gerakan naik turun bangku beserta variasinya. Silahkan dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya, B. Aktivitas naik turun bangku atau box
dengan menggunakan kaki satu persatu sambil kedua memegang bola di atas kepala. Tahapan pembelajaran 1. Persiapan. Berdiri tegap di depan box, ketinggian box kurang lebih 10-15 cm. Kedua lengan memegang bola di atas kepala, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, naikkan kaki kiri ke atas box, disusul kaki kanan. Gerakan kedua, turunkan kaki kiri ke lantai atau matras, disusul kaki kanan. Lakukan seterusnya, seperti pada contoh gambar. Selanjutnya, C. Aktivitas naik turun bangku atau box dengan melompat menggunakan kedua kaki. Tahapan pembelajaran 1. Persiapan. Berdiri tegap di depan box, ketinggian box kurang lebih 10-15 cm. Kedua lengan di belakang kepala, pandangan ke depan. 2. Pelaksanaan. Gerakan pertama, lompat dengan kedua kaki atas box dan mendarat di atasnya. Gerakan kedua, melompat kembali dengan kedua kaki ke lantai atau matras. Saat mendarat di atas box maupun matras, kedua lutut mengeper dan badan tegap. Lakukan seterusnya seperti pada contoh gambar. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semangat terus ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.